melakukan riset dulu ya kepada kebutuhan daripada usernya seperti apa. Jadi dari situ kita akan tahu problem-problem yang dialami oleh market yang akan kita develop produknya itu seperti apa. Nah dari situ kita melakukan brainstorming dan ideation. Dari ideation itulah nanti kita akan bisa menentukan define produk tadi, define problemnya apa, kita mencoba bikin solusi-solusi yang dari ide-ide yang sudah muncul. Nah dari sana kita bikin prototype yang bisa kita tes ke user ya, sehingga kita tahu nih prototype mana atau rancangan solusi mana yang sesuai dengan kebutuhan user. Dengan flow seperti itu harapannya produk yang akan di launching akan lebih mudah diterima oleh market. Untuk tantangan ya, baik dalam bisnis maupun produk ya di era sekarang ini, yang pertama memang lebih ke arah kecepatan perubahan ini ya, customer-nya gitu. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dari sisi teknologi, dari sisi kondisi ekonomi, bisa juga merubah behavior atau perilaku pelanggan. Ini yang menjadi tantangan. Karena produk yang kita bikin atau bisnis yang kita bikin senantiasa harus relevan dengan kebutuhan customer. Itu tantangan yang pertama. Tantangan berikutnya dari tantangan teknologi ya, baik dari teknologi yang kita gunakan, di mana customer ingin terus ya dilayani dengan produk-produk yang mudah secara penggunaan dan powerful. Nah itu jadi tantangan juga. Sehingga memang dalam product development kita ada yang namanya software development life cycle, itu bisa ada seri-serinya ya, misalkan dari aplikasi versi berapa ke versi berapa, itu tantangan teknologi. Jadi memang itulah dua tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh bisnis ya. Sehingga harapannya kita bisa terus-menerus update dengan teknologi dan perilaku customer ya, sehingga produk yang kita bikin atau bisnis yang kita bikin bisa sustain di tengah perubahan zaman yang terjadi. Iya, untuk COVID ya, bagaimana kita menjalani atau memulai produk atau secara umum startup digital ya. Yang pertama adalah memang balik lagi ya, sebenarnya menurut statistik kegagalan produk atau kegagalan startup itu adalah tidak bisa memenuhi atau memberikan solusi kepada pelanggan ya. Jadi di situ yang harus kita taruh, maka empati kepada pelanggan itu menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah solusi. Yang kedua adalah melihat tren ke depan. Mau nggak mau kita akan melihat market ke depan itu seperti apa, karena perubahannya begitu cepat. Sehingga perpaduan dua hal ini yang perlu diperhatikan akan menjadi perhatian yang jadi fokus ya bagi product development setiap startup, itu terus-menerus berempati kepada pelanggannya dan memberikan solusi yang sangat tepat dan fokus, sehingga customer-nya stay, customer-nya tetap menggunakan produk kita, dan dari situlah kita mendapatkan manfaat secara value dan bisnis. Jadi kalau strategi marketing zaman sekarang yang paling worst itu ya sebetulnya kita manfaatin sosial media ya. Karena kembali lagi ya mungkin ini nggak berlaku ke semua bisnis, tapi untuk bisnis yang dia mentargetkan market secara retail atau secara luas, biasanya memang sosial media jadi satu channel paling efektif untuk kita bisa ngejangkau mereka. Cuman kembali lagi sosial medianya yang mana itu yang jadi pertanyaan biasanya, karena setiap sosial media setahu saya itu dia punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Let's say kita ngomong Meta aja deh. Meta itu antara Facebook sama Instagram itu dia punya karakteristik audience yang beda gitu kan. Belum lagi kita ngomong TikTok. Nah itu harus benar-benar dipikirkan mana yang sesuai dengan target audiensnya kita. Oke, kayak contoh satu bisnis saya di jualan produk digital misalkan kayak gitu ya. Selama ini saya memang selalu pakai Meta sebagai satu platform utamanya kita untuk jualan gitu kan, karena memang secara audiens kita cocok. Di situ untuk mencari profit dari kita jualan produk digital melalui Meta itu sebetulnya secara profit masih oke. Kenapa? Karena secara ROAS kita masih bisa tembus antara 2 sampai 3 gitu kan. Which artinya dengan kita spend mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta kita bisa dapat
sekitar 3-4 juta kayak gitu. Nah itu masih worth. Cuman memang kembali lagi untuk produk yang sifatnya produk fisik, misalkan yang dia ada HPP, mungkin agak kurang cocok kayak gitu kan. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita target ROAS-nya aja 3, ya kan, sedangkan mungkin HPP produknya sudah separuh, artinya keuntungan kita udah hampir habis tuh sebetulnya. Nah itu mesti dipertimbangkan untuk cari platform lain seperti mungkin let's say kita mau TikTok, Shopee dan sebagainya. Oke, terkait gimana caranya untuk kita bisa ngelola SDM ya. Sebetulnya SDM ini susah-susah gampang ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya parameter yang tepat untuk mengukur performance-nya dia, itu akan jauh lebih mempermudah cara kerja kita sebagai owner gitu kan. Karena kembali lagi kita itu nanti nggak bisa ngurusin orang yang segitu banyak itu cuma berdasarkan like and dislike atau suka nggak suka. Kita mesti tahu KPI-nya tiap orang ini apa sih gitu kan. Dan KPI itu pun juga tidak hanya KPI output-nya aja gitu kan, tapi proses di dalam itu juga harus benar-benar diukur biar kita tahu nih bahwa si A, si B, si C ini sebetulnya dia masih ada di dalam koridor performance-nya dia yang baik atau enggak, itu iya atau enggak kayak gitu, intinya seperti itu. Semakin kompleks bisnisnya kita, maka kita akan perlu untuk melakukan regenerasi atau kita harus punya raja-raja kecil di bawahnya kita yang dia mengelola timnya masing-masing gitu kan. Nah, raja-raja kecil dalam tanda kutip ini adalah orang-orang yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada kita. Jadi, harus ada orang-orang yang kita sudah delegate, sudah kita train dia untuk punya kapasitas gitu kan. Selain dari untuk dia mengelola timnya, hal-hal yang sifatnya problem solving yang ringan harusnya sudah bisa selesai di tempatnya dia. Jadi nggak perlu sampai ke kita sebagai owner. Itu yang penting untuk dibangun juga. Feedback untuk Trifit sebetulnya lebih ke apa ya, kalau saya bilang mungkin konsistensi ya. Maksudnya kalau kita namanya bikin bisnis itu kan ya setiap hari dikerjakan, setiap hari kita berprogres gitu kan. Gak cuman kalau pas ngumpul ada progresnya, setelah itu hilang kemana-mana. Nah mungkin di sisi situnya aja sih, karena sebetulnya kalau kita ngomong dari sisi model bisnis, produknya atau servisnya Trifit itu sudah oke gitu kan. Tinggal membangun konsistensi biar apa? Biar nanti Trifit ini bukan hanya berhenti sampai ke produk aja, tapi juga akan ada banyak orang-orang yang memanfaatkan jasa atau layanannya Trifit ini. Jadi menurut aku tantangan yang paling berat di konsep dan visual brand itu konsistennya. Karena kadang kita tuh mikir udah konsepnya kayak gini, pas kita realisasiin jadi salah atau kayak beda dari ide kita sebelumnya. Sebenarnya penting sih, karena kebetulan bisnisku itu bergerak di bidang F&B gitu. Jadi aku rasa kita manusia kan makhluk visual gitu. Jadi aku rasa penting banget buat produk makanan itu memiliki visual yang bagus di sosial media dan juga e-commerce gitu, sebagai bentuk brandingan gitu juga. Mungkin fitur penting yang ada buat di jasa ini tuh yang pertama menurutku kayak kemudahan buat personalisasi ya. Klien itu lebih gampang dalam mencari apa yang kita mau. Terus yang kedua itu juga bisa disediakan kayak semacam template atau preset gitu. Jadi kita ada bayangan juga kalau misalnya sebelumnya belum pernah mencoba jasa ini. Berdasarkan hasil wawancara hari ini, kita dapat simpulkan bahwa potensial customer tertarik dengan ide bisnis kami dan memiliki peluang untuk menggunakan jasa kami. Ini bukan cuma soal jualan, tapi kita juga harus adaptasi, ngertiin, dan dengerin customer juga, karena kita juga akan memberikan solusi yang relevan bagi masalah mereka juga. Oke, jadi dari segi operasional, Pak Sainal sendiri lebih menyarankan kita untuk melihat jauh ke depan apa sih permasalahan yang ada di market. Jadi setelah kita melihat permasalahan itu, kita bakalan brainstorming nih, apa sih solusi yang bisa efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga produk kita bisa laku di market, seperti itu. Sedangkan untuk Pak Rizky sendiri menyarankan kita untuk melihat ke depan apa sih perkembangan AI yang sudah berkembang dan juga sudah advance. Pak Rizky juga sudah menyarankan kita video generator yaitu VO3 yang sudah sangat advance dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Udah 40 foto, nggak ada yang bisa di-post.